Pernahkah kalian keluar rumah di malam hari, menatap langit hitam yang dipenuhi bintang-bintang, dan tiba-tiba merasa kita ini sangat kecil? Ribuan tahun lalu, nenek moyang kita melihat hal yang sama. Melihat bintang yang sama, bulan yang sama, tapi bedanya, bagi mereka langit itu adalah sebuah misteri raksasa yang menakutkan. Saat itu, badai dianggap kemarahan dewa, gerhana dianggap sebagai kutukan yang mengerikan, dan bumi dipercaya sebagai pusat dari seluruh alam semesta, sebuah tempat yang diam, sakral, tak bergerak. Sementara matahari dan bintang-bintang berputar mengitari kita demi melayani manusia. Tapi bayangkan, jika tiba-tiba di tengah kenyamanan itu, ada seseorang yang datang lalu mengetuk pintu rumah kalian dan berbisik, "Semua yang kamu ketahui tentang dunia ini ternyata salah." Di abad ke-16 dan 17, sekelompok orang mulai melakukan hal yang dianggap gila pada zamannya. Mereka berhenti menggunakan dongeng atau mitos untuk menjelaskan dunia. Mereka menggunakan matematika, lensa kaca, dan logika. Selamat datang di era revolusi ilmiah di mana manusia mulai berhenti menebak-nebak, menantang dogma lama, dan untuk pertama kalinya mulai melihat wajah semesta yang sebenarnya. Mari kita mulai perjalanan kita di tahun 1543. Di sebuah kamar yang sunyi di Polandia, seorang astronom bernama Nicolaus Copernicus sedang terbaring sekarat. Di hari terakhir hidupnya, ia memegang sebuah cetakan buku yang baru saja diterbitkan. Buku itu berjudul The Revolutionibus Orbium Caelestium. Judulnya rumit, tapi isinya jauh lebih berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena selama lebih dari 1000 tahun, seluruh dunia tunduk pada teori kuno milik Aristoteles dan Ptolemeus yang berkata bahwa bumi adalah pusat alam semesta, atau teori geosentris. Secara indrawi, teori bumi sebagai pusat semesta itu sangat masuk akal. Kita merasa tanah yang kita pijak ini diam, dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Tapi Kopernikus menemukan hitungan matematika yang sangat aneh saat mengamati pergerakan planet. Hitungan itu tidak sinkron. Kopernikus mengambil keputusan yang sangat berani. Bumi bukanlah pusat dunia. Kita dan planet-planet lainnya justru hanyalah butiran debu yang sedang bergerak mengitari matahari sebagai pusatnya. Teori ini disebut heliocentris. Teori Kopernikus awalnya dianggap lelucon yang konyol, sampai beberapa dekade kemudian, di Italia, seorang pria bernama Galileo Galilei mengarahkan sebuah teknologi baru ke langit malam, sebuah teleskop buatannya sendiri. Apa yang dilihat Galileo menghancurkan semua keyakinan lama. Dia melihat bulan itu tidak mulus seperti bola kristal. Bulan itu bopeng, penuh kawah dan gunung berbatu. Dia juga melihat 4 bulan kecil sedang berputar mengitari planet Jupiter. Itu adalah bukti nyata bahwa tidak semua benda di alam semesta ini berputar mengelilingi bumi. Ketika Galileo mempublikasikan temuan ini, dia tidak mendapatkan penghargaan. Dia justru diseret ke pengadilan. Dipaksa mencabut kata-katanya di bawah ancaman hukuman. Dan dia menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan rumah. Tapi sains punya satu sifat yang unik. Sekali kebenaran terungkap, tidak ada dinding penjara manapun di dunia ini yang bisa membendungnya. Nah, setelah teori bahwa bumi itu bergerak mengelilingi matahari mulai diterima, muncul sebuah pertanyaan baru yang tidak kalah membingungkan. Jika bumi ini memutar bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa, kenapa kita nggak terlempar ke luar angkasa? Kekuatan gaib apa yang menahan lautan, atmosfer, dan diri kita tetap menempel di tanah? Misteri besar ini dipecahkan oleh seorang pemuda penyendiri yang sedang mengisolasi diri di kebunnya karena wabah besar sedang melanda London pada tahun 1665. Namanya Isaac Newton. Kisah tentang buah apel yang jatuh di atas kepalanya mungkin terdengar seperti dongeng pengantar tidur.
Tapi momen aslinya jauh lebih puitis dari itu. Newton melihat sebuah apel yang jatuh ke tanah. Lalu di saat yang sama dia melihat ke arah bulan yang sedang bersinar di langit. Sebuah pertanyaan jenius muncul di kepalanya. Apakah kekuatan yang menarik apel jatuh ke tanah adalah kekuatan yang sama yang menahan bulan agar tetap berada di orbitnya dan tidak terbang liar meninggalkan bumi? Hanya dengan modal kertas, pena, dan matematika yang baru saja ia ciptakan sendiri, yang sekarang kita sebut sebagai kalkulus, Newton merumuskan hukum gravitasi universal. Dia membuktikan sesuatu yang luar biasa, bahwa alam semesta ini bukan tempat yang acak atau penuh dengan keajaiban mistis, melainkan sebuah mesin jam raksasa yang sangat patuh pada hukum fisika. Newton menyatukan langit dan bumi. Dia membuktikan bahwa hukum yang berlaku pada apel kecil di kebunnya adalah hukum yang sama yang mengatur pergerakan planet raksasa di ruang hampa udara yang tak berujung. Alam semesta ternyata punya bahasa rahasia, dan bahasa itu adalah matematika. Namun teman-teman, petualangan manusia untuk memahami semesta tidak semuanya tentang melihat ke atas, ke benda-benda raksasa yang ada di langit. Di era yang sama, manusia mulai menyadari bahwa ada sebuah semesta lain yang sepenuhnya tak kasat mata, yang selama ini bersembunyi tepat di bawah hidung kita. Di sebuah kota kecil di Belanda, ada seorang pria pembuat lensa amatir bernama Anthony van Leeuwenhoek. Dia tidak berpendidikan tinggi, tapi dia mempunyai rasa penasaran yang luar biasa. Dia menciptakan mikroskop kecil buatannya sendiri dengan kualitas lensa yang sangat jernih. Suatu hari, Leeuwenhoek mengambil sampel dari air genangan hujan yang tampak bening, lalu dia menaruhnya di bawah lensa mikroskopnya. Dan bayangkan betapa syoknya dia. Di dalam setetes air yang terlihat mati dan jernih itu, ada banyak jutaan makhluk hidup kecil yang belum pernah terlihat oleh manusia manapun sepanjang sejarah. Mereka berenang, berputar, dan berkembang biak. Leeuwenhoek menyebut mereka animalcules atau hewan-hewan kecil. Hari ini kita mengenalnya sebagai bakteri atau mikroba. Dalam satu abad yang luar biasa, cara pandang manusia seolah-olah robek di kedua ujungnya. Di satu sisi, teleskop memperlihatkan kepada kita betapa megah dan tak terbatasnya ruang angkasa di luar sana. Dan di sisi lain, mikroskop memperlihatkan kepada kita betapa padat, rumit, dan kompleksnya dunia tak kasat mata di dalam diri kita sendiri. Manusia tiba-tiba sadar bahwa kita sedang berdiri di tengah-tengah kedua semesta raksasa ini. Era penemuan ilmiah bukan sekedar tentang menemukan teleskop, rumus kalkulus, atau bakteri di dalam air. Lebih dari itu semua, ini adalah era tentang perubahan total cara berpikir umat manusia. Ini adalah era di mana manusia mulai memiliki keberanian mental untuk berkata, "Saya tidak tahu, karena itu mari kita cari tahu." Sebelum era ini, ketidaktahuan dianggap takdir yang harus diterima begitu saja. Setelah era ini, ketidaktahuan adalah undangan resmi untuk menjelajah. Hari ini, saat kita bisa melihat foto galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya, atau saat kita bisa menyembuhkan penyakit lewat rekayasa genetika, kita sebenarnya sedang menikmati warisan keberanian dari para pemikir masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang rela dikucilkan, dianggap gila, dan dihukum demi memberikan kita sebuah kunci untuk membaca rahasia alam semesta. Sebab pada akhirnya alam semesta tidak pernah menyembunyikan rahasianya dari kita. Alam semesta hanya menunggu kita untuk cukup cerdas, cukup sabar, dan cukup berani untuk datang dan membacanya. Saya lihat, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Dan ingat, jangan berhenti untuk penasaran. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.